JJ, aku tuh dari dulu penasaran deh, kenapa sih $1 bisa belasan ribu rupiah? Emang kita selemah itu ya? Haha, tenang Ca, pertanyaan kamu itu pertanyaan sejuta umat. Soalnya tiap lihat kurs dolar naik dikit aja, netizen langsung panik. Nah, itu dia. Masalahnya bukan panik atau enggak, tapi kita belum paham kenapa itu bisa terjadi. Jadi, bukan karena Indonesia kalah sama Amerika. Bukan sesimpel itu. Jadi gini Ca, uang dolar itu bisa tinggi bukan karena rupiah jelek, tapi karena cara kerja sistem ekonomi dunia. Pertama, kita luruskan dulu ya, kalau $1 itu untuk saat ini sama dengan 16.000 lebih ya. Itu bukan berarti rupiah lemah secara harga diri. Nilai tukar itu cuma perbandingan. Bayangin aja kayak gini. Kita punya pecahan uang yang beda sistemnya. Contohnya Jepang, $1 bisa ratusan yen. Tapi Jepang merupakan negara maju. Jadi besar kecil nominal itu nggak otomatis berarti miskin atau kaya. Yang bikin beda itu adalah kekuatan ekonomi dan permintaan pasar. Terus, kenapa yang kuat malah dolar? Karena dolar itu kayak raja di perdagangan dunia. Jadi gini, Ca. Banyak transaksi internasional pakai dolar. Minyak pakai dolar. Emas pakai dolar. Perdagangan besar antar negara juga pakai dolar. Artinya apa? Permintaan terhadap dolar tinggi banget. Dan dalam ekonomi, hukum dasarnya itu simpel. Semakin banyak yang butuh, maka semakin kuat nilainya. Selain itu, banyak negara simpan cadangan devisanya dalam bentuk dolar. Jadi, dolar bukan cuma dipakai orang Amerika, tapi dipakai hampir seluruh dunia. Itulah kenapa dia stabil dan kuat. Berarti rupiah kalah dong? Bukan kalah, tapi sistemnya yang beda. Kalau Indonesia impor barang dari luar negeri, kita butuh dolar buat bayar. Semakin banyak impor, semakin banyak orang cari dolar. Permintaan dolar naik, itu sama dengan rupiah bisa melemah. Selain itu, ada faktor inflasi. Kalau inflasi naik, daya beli uang jadi turun. Belum lagi faktor global. Kalau dunia lagi nggak stabil, investor biasanya pindah ke dolar karena dianggap lebih aman. Terus, bisa nggak rupiah lebih kuat? Bisa, tapi bukan dengan cara sulap. Caranya yang begini. Yang pertama, kita harus meningkatkan ekspor, kemudian kurangi ketergantungan impor. Setelah itu, perkuat industri dalam negeri, dan kita harus berusaha menjaga inflasi tetap stabil. Intinya, ekonomi harus produktif. Semakin kuat ekonomi suatu negara, maka semakin stabil mata uangnya. Sekarang pertanyaannya, sebagai individu, kita bisa apa? Daripada panik tiap kurs naik, lebih penting kita bisa punya penghasilan stabil, kemudian punya tabungan. Setelah itu usahakan punya aset, dan usahakan punya ilmu keuangan. Karena kurs itu bisa naik turun. Nah, itu juga merupakan bagian dari siklus ekonomi. Yang bikin kita aman bukan nilai tukar, tapi kesiapan kita secara finansial. Oke, Gigi. Jadi, bukan soal kalah ya? Tentu bukan, ini soal sistem global. Dan kalau teman-teman yang nonton suka pembahasan kayak gini, subscribe sekarang. Karena di channel ini kita nggak cuma ngomongin uang, tapi kita belajar cara kerja uang. Dan semakin kita paham cara kerja uang, semakin kecil kemungkinan kita dikendalikan oleh uang.